المطيب واسمه شيبة الحمد ولدت نصاره سبيا واسمه مكي بن رقب كعب الأيد الغالب بن واشرف قريش وإليه مسعود القرشيا صلى الله عليه وسلم كما جنى إليه الوسيل ابن مالك بن
على النبي محمد. بعد الشوك جاء ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بسورته وأولهم بمعنى وبأهلك وكفر بالبرية سفينة السلامة والنجاة وبأصحابه الإله والأضلية الذين بذلوا النفوس في الليل يبتغون فضلا من الله وبغفرة الشريعة المنافق والرسولية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا بالأقوال والأعمال الإخوانية وتنوأت كل علينا وتدعي كل منا عباه عجزا وقدريا وتسلل لنا من سر الأعمال مع تدرى وتعم جمع لكل سائل مقامه ومجيء ولكل راج ما أمله في درجة وقد تراجينا مغربك اللدنية ووكلنا بك رجال اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد
Allah
محمد اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على Kepada Kiai Haji Abdul Rasid dipersilakan. Kita bersama-sama
Rahimahullah. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan bantuan apapun itu. Semoga bantuan dari Bapak Ibu diberikan Allah SWT sebagai amal yang soleh. Wabil khusus pada Bapak Haji Bude, Ibu Bapak sering belajar di Bude, tadi masih di luar. Barangkali Bapak Ibu Bude, Bapak Ibu belum tahu Bapak Bude kemana, belum ada ya, masih di luar. Alhamdulillah sekalian dengan bantuan beliau kita bisa bersama. Yang kedua, Bapak Haji Akbar juga. Yang ketiga, yang lain-lain yang nanti kita bisa bersatu apapun yang telah Bapak sumbangkan untuk ini sebagai masyarakat. Yang terakhir, saya mohon maaf kalau pelaksanaan mungkin tidak maksimal seperti adanya tidak berusaha semampu. Yang terakhir, yang saya hormati, kita sudah berusaha ketemu Abah, tapi ternyata besok Abah itu hari 100 harinya istrinya, 100 hari istrinya besok, jadi bertepatan. Dan itu Abah betul-betul bisa hadir. Dan insya Allah kita kedatangan kiai yang sangat luar biasa. Karena yang saya tahu bagian itu kalau memutus keluar negeri itu kalau tidak kayak gitu ya benerannya apa namanya besok itu orang yang biasa kayak gitu walaupun apa namanya lagi jadi insya Allah coba sekolah ini kita sama-sama ngaji, yakin kita akan banyak ilmu yang kita dapat. Saya kira itu saja. Sekali lagi mohon maaf karena kita waktu juga dikejar. Beliau ini jam 11 harus sudah berangkat lagi ke Tegal. Besok di sini Tegal. Nggak tahu ada di sana. Jadi kita tidak ada banyak yang saya sampaikan karena waktunya terbatas. Terima kasih. Sepertian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Kuliah Aceh Kabupaten Majalengka yang saya hormati Pak Ketua dan Prokis Jaman Kabupaten Majalengka yang saya hormati para kiai, para alim ulama yang hadir pada malam hari ini yang saya hormati para ketua organisasi keagamaan tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan yang saya hormati Muspika Kecamatan Jatiluhur hadir yang mewakili Pak Dan Ramil dan yang mewakili Pak Kapolsek yang saya hormati hadir wabil khusus Pak Kepala Desa dan Tengah yang saya hormati Pak Ketua MUI Kecamatan Jatiluhur yang saya hormati para ketua lembaga pemasyarakatan desa dan Tengah khususnya yang saya hormati para kesepuhan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan yang hadir malam hari ini yang saya hormati Bapak, Ibu yang hadir di Masjid Ibu-Ibu Desa malam hari ini yang saya hormati hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin dalam kesempatan ini kita bisa hadir bersama dan alhamdulillah kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga terlimpahkan pada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW dan keluarganya, pada para sahabatnya. Hari ini saya secara pribadi bisa hadir, bisa bersilaturahmi bersama warga masyarakat Desa Jatengah, bersama Bapak Ibu dan keluarga besarnya Jaman Kabupaten Majalengka pada acara rangkaian Maulid Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah pula
malam hari ini kita semua berada dalam kebahagiaan, diberikan nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nikmat rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya saya sampaikan rasa bangga dan rasa terima kasih khusus pada Pak Haji Rosid, bahwasanya kegiatan Jarman Kabupaten Majalengka malam hari ini dalam kegiatan rangkaian Maulid Nabi Muhammad bisa dilaksanakan di Kecamatan Jatitujuh, tepatnya di Masjid Desa Jati Tengah ini. Satu kebahagiaan sehingga warga kami, warga Kecamatan Jatitujuh, Jati Tengah, alhamdulillah antusias hadir. Ya, masjid yang begitu besar ini juga tidak menampung sampai keluar. Mudah-mudahan semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Bapak Ibu warga masyarakat Kecamatan Jatitujuh, khususnya Jati Tengah, mohon bisa tetap melaksanakan aktivitas penyelenggaraan pemilu dan mulai tahapan kampanye dan berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa berjalan aman, tertib dan kondusif. Pada saatnya nanti ada beda dukungan, ada beda politik dan sebagainya, itu wajar. Tidak bermusuhan, dan kita semua berniat baik dari hati kita untuk memilih calon pemimpin Kabupaten Majalengka, mudah-mudahan menjadikan Majalengka yang lebih baik. Kabupaten Majalengka dan pemilu gubernur wakil gubernur Jawa Barat. Sukani dua-dua yang anak dari Pinter Tengah Ranting sampai ke Papua. Ini momen yang berharga dan penting bagi kita. Kita harus mengangkat kabupaten BP dengan beliau datang ke sini. Ini makom ini sama dengan makom beliau di Taliban, di Afghanistan, di mana-mana. Ini beliau langsung hadir. Kita akan lihat di YouTube lagi, langsung dengan beliau sekarang. Makanya daripada kita termasuk yang rugi tidak hadir di sini, hadir paksa. Nah, momen seperti ini kita harus ngaji, tahu ngaji. Saya bilang ngaji itu semangatnya sijil. Jadi ketika siapapun ada bicara, dengarkan, dan situ wasma'u. Nanti kalau kita begitu kita langsung takbir nanti. Apalagi yang datang beliau bukan orang sembarangan, wakil ketua umum PWNU. Ya, P-nya apa, P? P itu apa? Pancasila. B, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Kita. Nah, itu jadi kalau begitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang berkenan. Allahumma biqadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus besar kita yang ada di Jakarta, kami persilakan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultan. Wa lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-hurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan
ومن سار على نهجهم من أيام ماضية إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, wabil khusus pemirsa Mama Kiai Haji Dr. Sarhasi Subki, mustasyar kita, sesepuh kita, orang tua kita, guru kita, Allahu baqa'ahu dukhran lana walil ummah. Al-Mukarram Ketua Majelis Ulama kita dan juga Pak Suriah, pemirsa Kiai Haji Anwar, Menteri Perhubungan yang menghubungi saya, Mudir Jatman Kiai Haji Abdul Rashid, bersama sahabat saya Kiai Haji Ahsan Takfur, Ketua PCNU beserta jajarannya, Syuriyatan wa Tanfidiyatan wa Banoman wa MWC-an wa Rantingan, yang sama-sama kita hormati tentunya pemerintah yang hadir di sini, unsurnya Bapak Camat dan ditunjuk. Biasanya kalau Pak Camat datang, Palulah hadir. Alhamdulillah. Bapak Kapolsek atau yang mewakilinya, Bapak dan Ramil atau yang mewakilinya, Bapak Ibu seluruh jamaah masjid Nurul Huda, insya Allah semua yang hadir semoga dicatat dalam deretan ahli surga. Yang hadir dicatat sebagai pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di dunia senantiasa bisa mengikuti sunnah dan akhlaknya, dan di akhirat diberi oleh Allah kesempatan berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam hari ini saya bergembira. Betapapun jujur, fisik saya sangat lemah. Kemarin malam saya masih di pelosok, kaum pelosok, Mudik Jazuli. Cuman karena saya nggak bawa power bank, pulang dulu ke rumah. Paham ya? Chargernya di rumah, pulang dulu. Sampai rumah ngecas dulu sebentar. Alhamdulillah. Pagi subuh saya tadi masih ngaji di Jakarta, ngaji sampai jam 7. Terbang ke Jogja, sampai Jogja jam 10, lalu ke Magelang sampai Magelang setengah 12, acara sampai jam 2. Dari Magelang jam 2 langsung diminta ke Majalengka.
Alhamdulillah sampai sini Allah jam 7 malam tadi Bu. Ini sudah dijemput sama panitia dari Tegal. Karena besok subuh saya harus maulid di Tegal, panitia Tegal minta inapnya di Tegal. Kurang kerjaan. Tapi melihat bagaimana Masya Allah umat-umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini kumpul pada malam hari ini, rasanya malu saya untuk mengatakan saya lelah. Saya sering keliling bukan cuma di Indonesia. Kalau di Indonesia sudah tamat juga saya. Saya menjadi saksi betapa Masya Allah kalau dikatakan oleh Al-Maghfurlah Bahmum Sayyid Muhammad Ali bin Abbas Al-Maliki dan juga ulama-ulama yang saya temui di beberapa negara ketika saya menyebut saya dari Indonesia, kalimat pertama yang mereka katakan Masya Allah Indonesia kata mereka aktsarul muslimin sya'ban, negara yang penduduk Islamnya paling besar kata mereka. Asbahul mu'minina bin nabi khuluqan, orang mukmin yang akhlaknya paling mirip dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka bilang Indonesia. Wa ahabbuhum li nabiyihim Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam hubban, dan penduduk yang rasa cintanya kepada Nabi paling banyak menurut orang-orang itu adalah orang Indonesia. Masya Allah. Dan orang Indonesia itu yang paling senang meludahi orang itu. Betul. Makanya kaya-kayanya kalau ada orang bilang penduduk surga mayoritas orang NU, benar. Amin. Orang NU. Karena Muslim terbesar di dunia Indonesia. Betul. Di Indonesia orang Islamnya paling banyak, maka paling banyak penduduk surga. Insya Allah saya yakin NU. Cuman NU-nya Jawa Timur atau Majalengka nanti kita harus dibuktikan. Dan Majalengka harus kuat dulu. Kalau di Jawa Timur memang terkenal dalam survei, kalau ada 10 orang lewat di pasar, di terminal macam di jalanan, lalu ditanya dari 10, 7 pasti di pasar Islam Pak, alhamdulillah Islam. NU apa Muhammadiyah, alhamdulillah saya NU. Oh enggak sholat, belum dapat tidak. Itu di pasar itu ngaku NU tapi belum. Kira-kira ini kayak begini ini di aku apa tidak NU? Itu terlihat. Oh NU itu rahmatan lil alamin, sama seperti Nabi. Makna dari rahmatan lil alamin kata Syekh Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki dalam kitabnya Muhammad Al-Insanul Kamil, itu Nabi harus datang membawa rahmat lil alamin buat seluruh makhluknya. Allah tidak mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil mu'minin, tapi Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin luas. Nabi itu juga rahmatan lil kafir, Nabi juga rahmatan lil munafiqin, Nabi juga datang rahmatan lil musati wal mudhibin, orang yang banyak dosanya juga kalau Nabi datang dapat rahmat. Lah orang NU sama, NU datang juga harus rahmatan lil alamin, rahmatan lil mu'minin, rahmatan lil musat wal mudhibin, rahmatan lil alawiyyin wal jawiyyin. Betul atau tidak? Ya, semua harus dapat rahmat. Maka PBNU itu semua diayomi. Semua apa namanya? Diayomi. Kalau rahmatan lil alamin nggak bisa berpihak pada salah satu orang yang berbeda pendapat, karena semua warga termasuk yang tadi di pasar ditanya belum sholat, preman pasar
Ditanya sampai Islam, alhamdulillah Islam. NU kalau Muhammadiyah kelihatannya NU sekarang. Kok belum sholat? Belum dapat hidayah. Waktu ditanya kenapa kok ngaku NU? Sama kiai NU itu enak. Kiai NU itu tidak suka mengkafir-kafirkan orang, tidak suka mensesat-sesatkan orang. Ulama NU kayak Mama Syarhasi, kayak Mama Ki Anwar, Mama Ki Abdul Rashid, itu pandangannya teguh. Saya tidak pernah melihat langsung, sering, cuma pernah sekali, tapi teman-teman cerita. Salah satunya kalau guru kita Habib Lutfi, itu kalau banyak tamu, itu beliau biasanya kalau melihat atau menghormat tamu, kalau tamunya sudah jadi berucap kayak di Abdul Rashid, itu betul-betul nerimanya secukupnya. Dia sebentar jasa. Tapi kalau yang datang preman, jalannya disuir-suir. Kalau sholat pakai kaos koblo, kaosnya ada tulisannya di belakang kopi kapal api. Itu biasanya diambil oleh beliau dari pinggir jalan. Sekarang jadi ketua Pekanesia, Pak Eko yang punya batik kalung itu. Ini saya ceritakan karena beliau cerita, wallahi saya ini dulu orang jalan. Oleh Habib Lutfi dipanggil sini. Ini yang makna rahmatan lil muzlimin, kata Pak Eko. Kiai, saya dulu tukang begini, saya orang jalanan dipanggil ulama, disuruh berterus Allah. Bangga rasanya. Kok masih ada ulama yang mau ngajak ngobrol saya? Enggak, itu makna rahmatan lil. Nabi itu Bapak Ibu kalau melihat orang yang soleh-soleh senang. Kita juga sama. Kalau melihat orang soleh seperti yang hadir ini saya senang. Yang hadir ini kan dari wajahnya kelihatan rata-rata Al-Quran di luar kepala semua ya. Dari wajahnya ini kelihatan Al-Quran di luar kepala di mana, Al-Quran di mana. Tapi saya kalau melihat orang yang ahli maksiat, kalau mengikuti Nabi, saya harus belajar, saya harus lebih sayang pada mereka, lebih memiliki rasa rahmah pada mereka. Ya Allah, kasihan. Ya Allah. Nah, ternyata orang-orang semacam itu harus didekati. Apa alasannya? Dulu saya pesantren di Kacen. Masjid Kacen itu di mimbarnya, di atasnya ada semacam tulisan, itu masih dijaga karena itu tinggalan ulama lama. Ada hadis qudsi berbunyi, ana indal kasarati qulubuhum bil haji. Aku kata Allah dalam hadis qudsi, aku kata Allah bersama orang-orang atau dekat dengan orang-orang yang hatinya hancur karena mengharap rahmat dan bantuan. Bapak Ibu mau tahu siapa orang yang disebut oleh Allah al-munkasarati qulubuhum min ajli, orang yang hatinya hancur mengharapkan rahmat dan bantuan Allah? Para ulama menafsirkan dua kelompok. Satu, orang-orang fakir, orang susah yang ya penghasilannya, gajinya 15 koma, kalau sudah tanggal 15 koma yang kayak begini, ya Allah, ini Allah senang. Orang yang hutangnya banyak atau yang termasuk pensiunan itu, pensiunan juga kasihan kan banyak. Biasa minta uang banyak, kemudian pas-pasan. Saya itu kadang-kadang dari sholawatnya tahu kalau ini orang yang sedang mengkasar qulubuhum min ajli. Ini kata saya pensiunan. Tahu dari mana sholawatnya? Sambil nunggu subuh sholawatan.
senajan murid duit pas-pasan sing penting atine kebaiman iki nasibe wong pensiunan uripe ayat dunune aman ya pensiunan itu Allah dekat sama pensiunan. Alhamdulillah. Kalau dengan Pak Camat belum dekat, Pak Camat masih jabat. Nanti kalau udah pensiun Pak Camat nangis terus. Allah dekat nih sama orang yang utangnya banyak. Tolong yang utangnya banyak acuh. Allah bersama mereka yang dari sholawatannya tahu. Selawatannya itu pakai selawat badan, bahannya azan, ya. Alal ahzaji tasdidu mafahidun mafahidun salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah daskuman dasmu piye daskuman dasmu piye daskuman dasmu piye daskuman dasmu piye dijelasin dalam salawat berikutnya. Ono rondo bertuku pentol tongkal cilok. Pentol orang Jawa cilok. Haji di orang Jawa bilang pentol. Ono rondo apa di sini rondo? Dananya rangga-rangga. Anarangga bertubuh pentol tidur disenggol dulur ati longso mikiri pinjol tekan tuwo ora bisa nyaur tamunan sing dasmu mendasmu gara-gara pinjol hati neng longso tekan tuwo ora bisonya. Kenapa pinjol? Gara-gara judi online macam. Betul atau tidak? Sekarang ini Masya Allah anak-anak baru semua orang pada main kayak begini, di akhirnya biasa. Anak kecil main judi online, top up 2.000, 5.000. Ini penyakit. Saya harus sampaikan. Saya pernah ceramah bareng dengan Kementerian Informasi.
jalan-jalan di tempatnya dulu. Saya bilang ini kan tinggal bagaimana pemerintah yang punya servernya itu kan pemerintah. Kalau niat tutup, judi online tutup tak gampang. Betul tidak? Sama kayak narkoba. Kalau niat tutup. Ini kadang-kadang dimanfaatkan uangnya untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang kemudian jadi korban rakyat cilik. Tapi gara-gara judi online, gara-gara pinjol, masya Allah banyak orang yang nangis sekarang, banyak yang bunuh diri. Nah, Allah bersama mereka ini. Nah, orang semacam ini harus kita kasihani. Siapa lagi yang harus dikasihani? Ya pokoknya setiap orang yang menangis berharap rahmat Allah, termasuk ibu-ibu yang kawin lagi suaminya. Benar. Perempuan ibu-ibu kalau suaminya kawin lagi bu banyak nangis apa tidak? Banyak nangis. Kalau saya itu pernah punya jamaah, ini rahasia tapi jangan ngomong ya. Ada ibu-ibu jamaah saya bilang pakai ini, kenapa ya? Saya kok sekarang kalau sholat jarang nangis seperti 4 bulan yang lalu. Saya balik tanya, kenapa ibu sekarang jadi jarang nangis? Sekarang ada apa? 4 bulan lalu ada apa? Begini Pak Kiai, 4 bulan lalu suami saya tergoda perempuan kawin lagi. Makanya dulu saya kalau sholat ya Allah, problem keluarga orang-orang semacam inilah yang Allah katakan dalam hadis qudsi, ana indal munkasaratin qulubuhum min ajli, termasuk orang yang dosanya kita ini Bapak Ibu di Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu insya Allah datang membawa ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah biasanya para kiai menjelaskan sederhana. Dalam bab fikih, dalam bab tauhid mengikuti Imam Asy'ari dan Maturidi. Cirinya biasanya kalau tauhid mengajarkan pada kita sifat 20. Saya yakin orang jadi 7, jadi tengah atau majalengka secara umum apa ini? Ini kalau orang hafal ini dan bilang bisa dikatakan begitu dia jadi tauhid sifat 20, Allah wujud, salah satu madhab 4 khususnya kalau di Indonesia mengikuti madhab Imam Syafi'i. Tasawufnya mengikuti ajarannya Imam Junaid al-Baghdadi dan Kanjeng Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Kalau ada pertanyaan fakih, apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang pertama kali meletakkan dasarnya adalah Imam Syafi'i? Bukan. Apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang meletakkan dan mengajarkan pertama Imam Asy'ari dan Maturidi? Bukan. Apakah tasawufnya Ahlus Sunnah wal Jamaah jadi torekoh Qadiriyah, Syadziliyah, Syaftariyah dan lain-lain adalah Syekh Abdul Qadir al-Baghdadi atau Imam Junaid al-Baghdadi? Jawabannya bukan. Ulama-ulama yang tadi saya sebut itu, Imam Junaid al-Baghdadi, Syekh Abdul Qadir al-Jailani, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, sesungguhnya beliau semua menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya melanjutkan apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Jadi yang bertasawuf itu, toreko dan tasawuf bukan mulai zaman Imam Junaid al-Baghdadi
itu gurunya Imam Ibnu Karnabi, bukan. Tasawuf Thariqah itu diajarkan sejak zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW, termasuk sejak zaman sahabat. Nabi yang ngajarin bagaimana jadi orang zuhud. Zuhud itu artinya apa? Artinya menggunakan dunia secukupnya. Bukan tidak boleh kaya. Kalau memang kekayaannya digunakan untuk secukupnya, enggak apa-apa. Bendahara NU, alhamdulillah. Bendahara NU kan ya? Kan bendahara NU kan? Menteri Keuangan. Ya, itu digunakan hartanya secukupnya buat NU. Kalau NU butuh apa dipakai, alhamdulillah. Itu namanya zuhud. Istrinya berapa ibu dari? Satu. Itu sejak zaman Nabi. Itu tariqah. Sabar, ikhlas, tawadhu. Itu semuanya diajarkan sejak zaman Rasulullah SAW. Termasuk wiridan-wiridan yang kemudian nanti dilanjutkan oleh sahabat Abu Bakar dan sahabat-sahabat lain. Yang wiridannya ada yang jahat, yang keras, termasuk juga yang wiridannya ada yang ini sudah. Makanya tadi dalam mukadimah saya katakan, Nabi bersabda dalam satu hadis, taraktukum ala bayda'a naqiyati layluha kanahari. Aku meninggalkan kepada kalian sebuah jalan yang putih terang. Maksudnya syariat Islam. Layluha kanahariha, saking terangnya syariat Islam ini, malam harinya seperti siang hari. Saking padanya, padam itu bahasa Sundanya cakap. Saking malam, cakapnya saking jelas. Jadi syariat Islam ini nggak jelas, semuanya jelas, ada turunannya di Kanjeng Nabi. Orang mau membelokkan syariat Islam ketahuan. La yazighu anha illa halik. Kalau ada orang sampai jauh dari syariat Islam, orang siapa takdir. Kalau dia dekat sama ulama, masih mau mendekat sama ulama, apalagi ulama-ulama Nahdlatul, ulama sama Mama Sarkasi, sama Mama Anwar, sama kiai-kiai, masya Allah, kuya. Ya Abdul Rashid, alhamdulillah. Insya Allah selamat dunia akhirat. Allahumma ikuti. Ini sangat jelas. Cuma masalahnya kenapa banyak orang yang terpleset jawabannya karena jawaban. Makanya sama akhir ini Bapak Ibu, saya selalu berpesan, kalau dikatakan orang-orang luar negeri tadi penduduk Muslim yang paling mirip akhlaknya dengan Nabi Muhammad, katanya orang Indonesia. Tadi gitu ya. Penduduk Muslim di dunia yang cintanya sama Nabi Muhammad paling hebat orang Indonesia. Loh, ini omongan keluar dari orang luar negeri, Pak. Dan itu saya bolak-balik ketemu dengar begitu. Termasuk kemarin waktu saya haji jadi tamu kerajaan itu, bersama saya ulama-ulama banyak. Itu begitu tahu Indonesia, yang kalimat tadi itu yang diucapkan, Masya Allah, Indonesia penduduk Muslim yang akhlaknya paling mirip sama Kanjeng Nabi, sabarnya, ikhlasnya, tawadhunya. Orang Indonesia Pak, betul-betul nggak sabar. Di Mekah tolak, kakinya keinjak, dia nggak marah, malah dia minta maaf sama yang injak. Kata dia, Pak, maaf, kaki saya keinjak. Cuma orang Indonesia itu kakinya keinjek, kepala minta lagi sholat, duduk, tahu-tahu ada orang dekat, duduk di depannya, geser. Di toilet, orang lama nggak pernah gedor-gedor, nggak pernah ribut. Bukan orang sana semua ribut. Loh, kenapa orang Indonesia sama nggak pernah ribut? Kalau ribut nggak ngerti bahasa Arabnya. Orang
Komsariat, dilihat tangannya 5 real. Mau nawar 2 real bingung. Untuk ikut sholat subuh, war rokaatain. Maksudnya piala ini jadi rokaatain. Yang dagang lihat, wajah-wajah kadipaten dan itu. Nggak ada mudah yang sepanjang atau terpanjang terlama seperti mudah orang Indonesia. Paling lama loh mudah Indonesia. Saya kalau sudah datang bulan Maulid dari tanggal 1, saya kemarin dihubungi dari Kalimantan Selatan. Di sana itu ada istilah Maulid Arba'in. Maulid Arba'in itu ada orang yang satu kampung mudah sampai 40 hari. Muter Arba'in. Kebetulan yang undang saya orang kampung, di rumahnya dia Maulid ini sampai 41 hari. Keramnya dari mana-mana terkenal. Ya maklum bisa banyak tambah orang kaya. Tapi yang nggak kaya juga orang Indonesia. Orang-orang kampung setahu saya di Sukabumi, di Cianjur, Masya Allah, walaupun rumahnya tidak berpekel, cuma tanah. Pengen kalau setiap datang bulan Maulid orang datang ke rumahnya, kemudian suguhannya adalah rebusan pisang, rebusan ubi, rebusan sing, tehnya juga tawar, nggak pakai gula. Tapi dia ingin, ya Allah, rumahnya didatangi kanjeng Nabi. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji ya paling banyak setahu saya di Indonesia. Saya pernah diundang Maulid Nabi di Australia. Yang gara-gara saya ke Australia saya cerita lucu tentang orang Madura itu. Dikira saya melarang, enggak, saya memang dengar misalnya cerita. Apakah ini asli atau tidak? Wallahualam, urusan saya. Di Australia saya diundang Maulid Nabi oleh teman saya, Mufti Australia, asalnya dari Libanon, namanya Syekh Salim, Dr. Salim Al-Husaini. Kaget saya bikin Maulid. Di sana Maulid ya hanya sekali. Memang di sebuah tempat besar yang hadir tidak banyak, cuma sekitar 7. Karena ya satu provinsi New South Wales di Sydney Maulidnya dijadikan satu tumplek. Itu cuma itu. Kalau di Indonesia, Masya Allah, kalau menurut Maulid tak kuat kita Maulid. Itulah yang dikatakan katanya Muhammad Ali bin Abbas al-Malik mengatakan, saya kok melihat nanti umat Nabi Muhammad itu katanya yang paling banyak justru adanya di sebelah timur, yakni Indo, termasuk adalah orang Majah, dan nanti di akhirat yang paling banyak berkumpul mendapatkan syafaat Nabi yang orang Indonesia ini. Karena apa? Salah satunya sedang membaca sholat. Baca sholawat Bapak Ibu.
walaupun hanya sallallahu alaihi ya Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sederhana begini, tapi ini manfaatnya besar. Syekh Nawawi Al-Martani dalam kitabnya Nasafihul Ibad menceritakan ada seorang ulama bernama Syekh atau Al-Imam Abu Bakar Asy-Syibli. Nanti dengan bisa baca di bab awal dari kitab Nasafihul Ibad. Ini kitab ditulis matanya oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama ahli hadis pensyarah Sahih Bukhari yang dikenal dengan nama Fathul Bari. Alhamdulillah, zurtu miraran ila qabri. Saya datang bolak-balik berziarah ke makamnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemarin terakhir saya di sana sedang dibuat ada tamu. Oleh Syekh Nawawi di syarah salah satunya, beliau menceritakan kisah ini di Syekh Nawawi. Saya ingat betul karena baru kemarin saya baca ini itu di pengajian rutin. Imam Syibli datang ke temannya, saya lupa namanya, Allah yang sebut saja namanya Imam Abu Bakar. Begitu ketemu Imam Abu Bakar ini langsung memeluk Imam Syibli, wa qabbala baina 'ainaihi, lalu mencium kening atau bagian di antara kedua mata Imam Syibli. Imam Syibli, kenapa? Tiba-tiba memeluk saya, mencium saya. Wahai Imam Syibli, aku kemarin bermimpi. Dalam mimpiku aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang memelukmu, lalu mencium baina 'ainaika, di antara kedua matamu. Lalu aku bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau mencium Imam Syibli dan memeluknya seperti itu? Rasul menjawab, karena Syibli ini dia rutin membaca akhir surah At-Taubah tadi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dua ayat ini dibaca setiap sholat di malam. Sesudah itu Asy-Syibli membaca sallallahu alaihi wasallam. Karena dia rutin membaca ini setiap habis sholat, ini jasa dari Syekh Nawawi membaca apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Apa benar? Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Ini dibaca setiap habis sholat 5 waktu. Tambah katakan dengan dalam mimpi saya kata temannya Imam Syibli. Syibli ini setiap habis baca ayat tadi membaca sallallahu alaihi wa Muhammad, maka aku karena kecintaanku kata Nabi Muhammad pada Syibli, aku memeluknya dan mencium baina-bainaihi di antara kedua mata. Kata temannya Imam Syibli ini, ya Imam Syibli, apa betul yang dikatakan Kanjeng Nabi bahwa kau rutin membaca laqad ja'akum rasul dan juga sallallahu alaihi wa Muhammad faqala itu dibaca. Saya membaca, ternyata kalau pengen dipeluk Kanjeng Nabi, dicium Kanjeng Nabi, pengen dicintai Kanjeng Nabi, orang Arab banget. Tidak mahal-mahal sekali, amalannya nggak susah-susah banget. Apalagi laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Fa in tawallaw faqul
qul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, sama membaca sallallahu alaihi ya sallallahu alaihi ya Muhammad sallallahu alaihi ya Muhammad sallallahu alaihi ya Muhammad. Nah, orang Indonesia ini Masya Allah kalau dikasih jasa semacam ini, kalau suruh sholawatan nggak ada yang paling kayak. Kalau lagu boleh macam-macam seperti yang saya cerita. Tapi kalau maulid sepanjang seperti panjangnya orang Indonesia sampai bulan Rabiul Tsani masih maulid, Jumatil Ula masih maulid, Jumatil Tsani masih maulid, hanya orang Indonesia. Jadi Australia hanya pas bulan maulid. Di negara lain di Mesir dari tanggal 1 sampai tanggal 12 maulid, Indonesia tidak ada. Oleh karenanya Bapak Ibu, alhamdulillah kita bersyukur hidup di Indonesia ini, bersyukur. Kenapa bersyukur? Walaupun kita jauh tempatnya dari Makkah, tapi rasa cinta kita kepada Nabi begitu tinggi. Al-bu'du innana fil masafah, kata para orang Arab, jauh kita dengan Nabi itu cuma jaraknya saja. Makom Nabi adanya di mana? Medina. Tapi kita sesungguhnya dekat. Fil qulub, di hati kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai warga NU khususnya, warga Jamiyah Thariqah Ahlus Sunnah Ahlul Thariqah Muktabarah An-Nahdiyah, ayo sama-sama kita terus mengikuti apa yang diajarkan oleh para ulama dan terus juga menyebarkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sekarang ini jujur Bapak Ibu di Indonesia. Kalau bukan kita ini, terutama para pengurus, bapak-bapak pengurus masjid, termasuk pengurus NU yang mengingatkan, nanti anak-anak kita gak akan kenal itu apa yang namanya NU. Anak-anak kita gak kenal yang namanya Thariqah. Anak-anak kita tidak kenal apa yang namanya paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana NU mengajarkan kepada kita satu, jadi orang itu tasawuf. Intinya NU itu apa sih Pak? Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU itu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu intinya 4 sebenarnya. Sebarkan Islam sedemikian rupa itu karena sifat tasawufnya. Orang itu kalau dihargai karena perbedaannya, dia akan hormat pada kita. Maka mungkin Bapak Ibu sering melihat saya bicara tentang bagaimana saya menghargai saudara kita yang Muhammadiyah, Persis atau apapun, atau kalau di sini PUI, betul ya? Kenapa? Ya memangnya sudah begitu. Ada perbedaan. Tujuannya sama, pada Islamnya, sama-sama Islamnya. Hanya kemudian yang beda organisasi saja. Orang yang dia menghormati Muhammadiyah. Kalau orang Muhammadiyah subuh gak punya, ya silakan. Orang Muhammadiyah tidak bikin maulid, kita harus hormat. Apa kemudian orang Muhammadiyah berarti tidak cinta Nabi? Ya gak cinta. Cuma mungkin cara cintanya kepada Nabi orang Muhammadiyah beda dengan kita. Kalau ditanya orang Muhammadiyah, kenapa kok gak bikin maulid, gak cinta orang? Cinta. Kenapa gak bikin acara maulid? Saya bikinnya sholawatan, baru saya cinta pada Nabi dalam waktu lain. Misalnya lihat orang susah saya bantu, ya silakan. Betul atau tidak? Sama kayak bapak-bapak melihat ada orang ketemu guru, ketemu orang tua, yang satu hanya salaman, satu cium tangan. Salaman sambil cium tangan. Gak bisa yang cium tangan bilang kamu gak sopan dia sama orang tua, sama dia gak cium tangan. Ukuran sopan, ukuran berakhlak itu bukan pada cium tangan. Yang satu cium tangan, yang satu gak cium tangan. Tapi yang gak cium tangan ngamplopin, yang cium tangan gak ngamplopin, lebih berakhlak. Ayo. Nah, ini kan namanya ukuran.
Makanya kita harus hormati perbedaan. Lalu biasa banget. Ketemu sama teman Muhammadiyah kalau sebaya pakainya celana saya sarung itu biasa saja. Muhammadiyah masjidnya nggak seperti di NU. Kalau di NU kan kasih rapi. Mau subuh aja pakai takbir. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Sini ada. Tapi ini masih ada. Asli apa saya? Ya man asra bikal muhaimin laylan minta ma'inta wal anamu qiyamu wa ilal muntaha rufi'ta kaliman wa ilal muntaha rufi'ta kaliman وسمعت النداء عليك السلام. Saya kalau ada masjid begini, masjid apa namanya? Atau yang selawatan pensiunan tadi. Itu biasanya masjid kalau masjid nggak ada selawatannya, nggak ada takbirnya, hanya ada dan koma. Ya kita hargai perbedaan, termasuk perbedaan agama, perbedaan pilkada, biasa saja. Itu ajarannya. Tapi justru ketika kita menghargai orang kita berbeda, mereka biasanya respect sama saya. Alhamdulillah terus begini. Saya di kalangan teman-teman Muhammadiyah termasuk sampai level pengurus hati Muhammadiyah pernah buat. Karena saya sering cerita tentang bagaimana hubungan yang baik antara PNU Muhammadiyah, bagaimana Mbak Hasyim Asy'ari Binti Ahmad Dahlan satu guru satu ilmu. Bahkan saya membuat satu syair khusus tentang PNU dan Muhammadiyah. Kata saya, Muhammadiyah dahlan tashan wa naqatun bi Hasyimin qad ishtahar. Muhammadiyah, adapun Muhammadiyah, kul katakanlah olehmu bidahlanan tasyar, dia menyebar karena didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Wa nahdlatul, sementara Nahdlatul Ulama bi Hasyimin qad ishtahar, menjadi terkenal karena Kiai Haji Hasyim. Makanya kalau NU dan Muhammadiyah rukun wajar. Ya tapi juga jangan kemudian salah memahami rukunnya. Ada ketua NU di satu tempat, ada Pak Kiai, alhamdulillah NU di sini sama Muhammadiyah mentok kata pengurusnya. Kami selalu kerjasama yang baik. Muhammadiyah membangun rumah sakit dan membangun kampus, NU menyiapkan pasien dan mahasiswa. Jangan-jangan kan begitu. Gak punya rumah sakit, cuma punya ambulan, tapi ambulannya mengantar warga NU rumah sakit Muhammadiyah. Berarti kerjasamanya baik, NU jadi donatur tetapnya Muhammadiyah. Ini kadang tidak mampu aja bikin rumah sakit, ayo bikin rumah sakit. Ya, ayo bikin rumah sakit, bikin kampus NU di Majalengka. Siap atau tidak? Siap atau tidak? Ya, iya. Habis bikin kantor, bikin klinik dulu, baru siap. Klinik, baru rumah sakit. Nanti kalau bikin kampus yang umum, kerjasama sama pesantrennya masalah Rosi dan lain sebagainya, ada kiasan. Nah itu justru kalau kita tasamuh, orang hormat pada kita. Kedua, inti daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah NU itu apa? Kata saya, mujanibat ta'rifi wa taqarrufi, musahibat takrimi wa tadattufi. Itu anti kekerasan. NU selalu mengedepankan cara-cara yang lembut dan baik, termasuk dalam menyelesaikan konflik.
termasuk dalam dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga apa inti daripada aswaja itu? Saya katakan murahiban bil adatil muqaridah malam takun li syar'ina mu'aridah. Unsur ketiga aswajanya intinya murahiban bil adatil muqaridah malam takun li syar'ina mu'aridah. itu selalu akomodatif terhadap tradisi dan kebudayaan. Paham betul ini? Akomodatif apa bu? Akomodatif itu artinya NU itu menerima tradisi dan kebudayaan di satu daerah selama tidak bertentangan dengan syariat. Orang sholawatan Pak, kalau cuma pakai lagu Sunda, boleh atau tidak? Boleh, itu cuma tradisi. Orang nikahin anak pakai lengseran, lengseran ya? Yang ada orang tua itu, apa namanya? Lengser. Itu ada musik biasa saja lah Pak. Terima kasih. Orang Jawa selawatannya Jawa, dia iwa bandeng, iwa bandeng, iwa sepat, percuma ganteng, percuma ganteng, orang kamu sholat, Allahumma percuma ganteng orang tahu so kan ada pesan apa kita itu iwa hiu cacare papa percuma ayu orang gelem sholat Allahumma cuma itu yang bisa aslinya pakai sol, aslinya pakai akomodatif terhadap negara. Kalau saya ceritakan Masya Allah bagaimana NU bisa diterima di seluruh Indonesia, itu karena NU akomodatif atau bisa menerima budaya baru. Pulang saya ya Simkuring masih diterima di seluruh Simkuring. Ya, saya Simkuring juga pernah sampai mau besok nanti lusa saya ke Ambon itu orang sana itu senang sama NU Pak ya karena merasa tuh kalau bahasa orang Jakarta ini gue banget gitu NU itu ini gue iya ini budaya saya bisa ya itu tadi karena NU murahiban bil adatil muqaridah malam takun li syar'ina tradisi budaya al-uruf kalau bahasa Arabnya apa? Uruf selama tidak bertentangan dengan syariat. Karena Nabi begitu. Yang terakhir inti aswajanya NU supaya dengan kesatuan NU itu Masya Allah mengajarkan kepada kita harisatan lidinihi wa liwaqan janibatan min
min kulli muhdin wa ummat. Kalau diterjemahkan, NU mengajarkan kepada kita bahwa cinta agama dan cinta tanah air dalam satu tarikan nafas. Kalau tadi ketua NU bilang NKRI agama, itu nggak salah itu Pak. Hadisatan lidinihi waliwakam janibatan min kulli muhdin wa ummat. Ulangan lagi, pikir sendiri. Kenapa NU mengajarkan bahwa kita harus mencintai agama kita, agama Islam, dan mencintai negara kita ini dalam satu tarikan nafas, jangan dipisah-pisah. Orang NU nggak bisa Pak diajarin supaya suruh ini. Kamu mau ikut Quran hadis apa Pancasila? Ini nanti ada orang mengajarkan kepada anak-anak kita di kampus seakan-akan Pancasila Undang-Undang Dasar 45 bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Bahaya ini. Paham begini, paham HTI, paham apa namanya? HTI. Yang seakan-akan Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil itu togut. Karena yang diikuti bukan Quran hadis, yang diikuti katanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar dan Pancasila dalam pandangan mereka katanya tidak memenuhi hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun fa ulaika humuz zalimun fa ulaika humul fasiqun. Kalau ini orang kosong dan pernah belajar ngaji sama sekali, langsung kuliah dicekokin begitu, ruang-ruang. Masya Allah, lihat tentara benci, lihat polisi benci, lihat pemerintah benci, lihat orang yang dekat sama pemerintah benci, dia nggak tahu ini bahaya. Kalau panjenengan ditanya, Anda mau ikut Quran hadis apa ikut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45? Jawabnya gimana? Nah itu dua-duanya. Saya dalam beragama ikuti Quran hadis, tapi dalam berbangsa bernegara saya mengikuti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Gitu jawabnya Pak, saya ajarin malam ini. Paham wanitanya? Beragama karena itu Quran hadis ulama. Bernegara ini pilkada, aturan mainnya apa? Ya nggak ada aturannya, undang-undangnya, perdanya, bukan bupatinya, perbuknya. Nah itu namanya semua ini harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Tidak ada yang bertentangan. Ayo, misalkan itu dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini sama dengan Qul huwallahu. Saya mau tanya, Bapak Ibu sebagai orang Indonesia, pernah tidak merasa ibadah dihalangi? Ayo, sama polisi sama camat, nggak boleh sholat, nggak boleh sholat. Kawin lagi dihalangi sama camat, pernah? Itu hak. Betul apa tidak? Paling yang ngalang-ngalangi bojone. Tapi ya masih bojone jalan kan betul. Paling yang gitu. Ya Bapak Ibu, ada orang bilang ini, kalau istri Anda nurut berarti Anda raja. Kalau raja kan ngomong apa? Majikan Anda nurut, istrinya Mak, saya mau kawin lagi, mangga raja. Ada yang begini, ada hadir. Tapi kalau istri Anda galak, berarti Anda wali. Karena cirinya wali itu bojone galak, pemajikannya galak. As-sabru ala lisanil nisa mimma yuntahan bihil awliya. Sabar atas galaknya istri itu salah satu ciri ujiannya para wali. Alhamdulillah. Mama kiana. Kalau istri galak, ya berarti ini wali. Ada yang nyawa sama saya, Pak Kiai, istri saya kadang-kadang nurut, kadang-kadang galak. Saya bilang, berarti Anda raja wali. Kadang-kadang jadi raja, kadang-kadang jadi begitu.
begitu, silakan Allah. Itu artinya kita tidak dilarang mengamalkan ajaran agama kita sesuai dengan UUD 45. Pasal berapa ya? Pasal berapa ya? 29 berapa? Ayat 1 bebas mau haji, mau sembahyang, mau puasa, mau jilbaban, mau nggak jilbaban juga nggak dilarang. Mau nggak sekolah kayak preman tadi di pasar, tapi yang NU dia nggak dilarang. Masa digaplok itu zaman NU nggak sembahyang pakai NU? Boleh nggak begitu kira-kira? Nggak boleh. Saya mau tanya, boleh apa enggak? Mau jadi 7, ada orang bulan puasa nggak puasa, Islam digaploki, boleh atau enggak? Nggak boleh. Yang boleh kita lakukan belum sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima, semuanya tidak ada bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena kita bersyukur alhamdulillah tinggal di negara yang luar biasa ini. Indonesia ini Bapak Ibu negara yang aman. Betul? Bapak Ibu maulid Nabi malam hari ini kira-kira apa ada yang melarang? Aman apa tidak? Kita ibadah, anak kita kerja, suami kita dagang, Bapak Ibu ada anak kita sekolah, kira-kira aman apa tidak? Ayo bersyukur. Moga-moga Indonesia terus aman, terus sentosa, karena aman Indonesia kita bisa ibadah kepada Allah. Allahumma amin. Terima kasih sudah cukup lama saya bicara. Satu jam lagi ya, abdi tidak bisa lama-lama sebetulnya langsung mau jalan. Ampun tidak mau pulang istirahat. Pulang ngomong mesti. Moga-moga insya Allah bisa bertemu lagi dengan para ulama di Majalengka, bisa bertemu dengan keluarga itu di Majalengka, bisa bertemu dengan para jamaah Torikoh di Syria dia, yang perempuannya wafana para masyayiknya yang di Jerman. Insya Allah diparingi sehat terus berjuang buat agama Allah dan terus berjuang buat negara kesatuan Republik Indonesia. Sesudah ini saya pamit, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan kepada Al-Karam Haji Subhan Mustafa yang telah memberikan tausiah, semoga ilmu yang kita peroleh kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum Bersama sunnah Rasul, bersama Allah
Fiha